Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kepo, kayaknya musim hujan nih. Biasanya masyarakat Indonesia mengaitkan musim hujan dengan Imlek. Maka Gus Miftah mengucapkan selamat Imlek bagi yang merayakan. Nah, ngomong musim hujan, biasanya kita ingat dengan musim tanam. Petani tentunya. Dan masa kecil saya dulu ketika di desa, paling seneng kalau ikut bapak bertani, dari mencangkul, kemudian mengolah lahan, sampai memanen. Ternyata aktivitas pertanian itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Tapi lucunya apa? Hari ini banyak di antara para milenial ini yang ogah untuk bertani. Padahal saya mengatakan tani itu singkatan, kepanjangannya apa? Tani, Tiang Agung Nagari Indonesia. Nah, ngomong soal pertanian ini, saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah atau suatu tanaman atau pohon, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan apa yang dilakukan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Anas. Coba, kalau Anda menanam sesuatu, kemudian tanaman Anda dimakan oleh binatang, burung ataupun manusia, maka bernilai sedekah. Artinya apa? Kalau kemudian Anda menanam, kemudian tanaman Anda diambil oleh orang, jangan dikatakan maling, niati saja sedekah. Nah, dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 47 menjelaskan tentang hal ini. Dan Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun, berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, tanpa kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, artinya apa? Begitu pentingnya bercocok tanam ini. Kenapa? Karena tidak ada kebesaran sebuah bangsa kecuali warganya mau menanam. Apa sih bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu sukanya menanam, tidak berharap memanen. Maka dulu kita jumpai pohon kelapa tinggi-tinggi. Kenapa? Karena nenek moyang kita suka menanam pohon kelapa, tapi mereka tidak pernah berharap memetik pohon buah kelapa. Bedanya apa dengan orang hari ini? Kalau orang hari ini sukanya memanen, sukanya memetik, tapi tidak pernah mau menanam. Padahal dikatakan mayazra yasud, barang siapa menanam pasti mengetam. Nah, kalau orang mau mengetam tapi tidak mau menanam, itu kemungkinan ada 3 hal. 1 maling, 2 pemborong, 3 codot, kelelawar. Nah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Ahmad dari Anas mengingatkan atas eksistensi terhadap bercocok tanam. Kendati pun hari kiamat segera tiba, segera datang, sedang di tangan salah seorang dari kalian terdapat 1 bibit pohon kurma, dan kiamat itu tidak segera datang, maka tidaklah ia menanam bibit itu, dia harus menanamnya. Begitu pentingnya persoalan menanam ini. Maka yuk, anak-anak kaula muda, hari ini begitu banyak orang bingung cari pekerjaan. Berangkat ke kota, cari pekerjaan, melamar ke sana kemari. Padahal dia tidak dapat pekerjaan. Ternyata di dekat kita, di sawah, di kebun, tidak perlu kita melamar, justru sudah ada pekerjaan. Dalam riwayat disebutkan, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Begitu luar biasanya. Nabi Daud walaupun dia seorang raja, bisa menggunakan fasilitas kerajaan, tetapi Nabi Yusuf selalu makan dari hasil tangannya sendiri. Maka yuk banyaklah kita menanam, maka kita akan dikenang. Sekali lagi saya katakan, mayazro yahsud. Barang siapa menanam, pasti mengetam. Nah, Gus Miftah punya quote ini. Menanamlah, maka engkau akan menyelamatkan kehidupan. Ingat, petani hanya khawatir selama musim hujan, tetapi orang-orang kota khawatir sepanjang hidupnya. Hidup petani. Nah, jangan kemana-mana, kita akan ketemu dengan narasumber saya di studio. Petani Indonesia adalah pejuang bangsa. Kau cahaya yang terangi di antara fajar berpelangi.
pertanian tidak ada yang rugi. Sudah ada asuransi, kita juga sudah program intervensi, tidak ada yang rugi. Walau badai datang dan menghampiri, kau berikan segala sesuatu yang baru. Kau inspirasi. Untuk petani di seluruh Indonesia, seberat apapun kesulitan saat ini, kesuksesan pasti kau dapatkan bila kau berdoa, bekerja terus, berjuang, dan terus berjuang. Oke. Kepo Ben kok wajah kalian susah kayak penjual tempe ini kenapa? Ya kan? Wajahnya susah kayak penjual tempe. Kalian tahu nggak? Tempe itu daging sekarang semuanya harganya mahal. Wah, itu dia. Ya saya repot juga sih. Padahal saya dulu ketika kuliah itu penggemar 3T. Apa tuh, Gus? 3T. Ya. Tahu, tempe, tauge. Ini apa-apa mahal macam-macam, tempe, bahan bakarnya, kedelai, kan semuanya mahal nih. Maka malam hari ini kita akan mengundang bintang tamu yang paham banget persoalan ini. Tapi saya nantang kalian nih, ngundangnya bintang tamu saya menggunakan lagu. Tapi daripada malu-maluin, sebelum ngundang beliau pakai lagu, sekarang dites. Yang diundang Gus Miftah dulu. Iya, oke. Coba Coba lagunya ya. apa? Lagunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kok lagunya Astagfirullah, emangnya ini siapa? Ngawur aja kamu. Apa mintanya gitu? Ya yang bener dong. Oh, iya. Kalau gitu kan bahaya. Besok gantian ya, kamu masuk studio langsung saya iringi. La ilaha. Pakai asin. Ya supaya bener saya tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kamu panggil bintang tamu apa? Gus Miftah, pakai lagu yang bagus. Boleh. Oke. Kita panggil. Coba. Mulai. Satu, tiga. Kita sambung Oke. malam ini bersama Pak Menteri. Assalamualaikum Pak Menteri. Monggo Bapak. Wah. Saya itu seneng banget kedatangan Pak Syahrul Yassin Limpo. Monggo Bapak. Ya, Maka bagi para cewek, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Kenapa? Karena kumis saja dijaga, apalagi hatimu. Sudah lama Pak pakai kumis Pak ya. Saya tuh pengamat Pak Yasin loh. tapi Gus, aku nggak punya kumis sekarang karena pakai masker. Oh, tapi kan kita sudah swab, jaga jarak, dibuka boleh kok Pak? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Bismillah. Saya sengaja tidak dekat-dekat dengan Pak Yasin. Nanti kalau dekat-dekat jatuh cinta kan Pak. Ini biar gini ya. Gitu aja nggak apa-apa. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah wa syukurillah semua. Pak, ini sekarang kan lagi kita ngomong masalah pangan. Bagaimana kondisi pangan di Indonesia hari ini? Ya, pangan dalam pengertian ada 11 komoditi dasar yang kita jaga betul, itu mulai dari beras jagung, daging, telur, daging ayam, gula, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai keriting, Ya. dan seterusnya itu ada 11. Alhamdulillah sampai dengan 2020 masuk ke 2021 tetap terkendali aman gitu. Sedikit tentu akan ada persoalan kalau di luar 11 komoditi ini, karena ini yang utama. Tidak berarti yang lain tidak. Saya lihat Pak Menteri ini kayaknya nggak punya weekend. Karena setiap Jumat 1 minggu saya lihat ke daerah-daerah. Kenapa itu Pak? Kan begini, bicara pertanian itu tidak bisa bicara di atas kertas. Bicara Langsung harus pertanian lihat. harus mencium aroma yang ada di lapangan. Karena begini, setiap daerah memiliki spesifikasi yang berbeda, memiliki kontur yang berbeda, memiliki iklim yang berbeda. Oleh karena itu bicara pertanian dari ujung Aceh sampai Papua tidak sama. Kasusnya berbeda? Iya, pendekatannya harus berbeda. Bahkan punya problem masing-masing. Ya. Dan pertanian itu memiliki kerentanan terhadap cuaca, pertanian itu harus berkolaborasi dengan hama, pertanian itu akan terkait dengan bencana alam, pertanian itu. Jadi begitu, pertanian ini bagian dari sebuah kehidupan, tidak ada yang bisa hidup tanpa pertanian. Tanpa pertanian. Kan? Oleh karena itu, pendekatannya memang nggak boleh secara universal. Saya selalu turun bersama dirjen-dirjen, masalah eselon 1 dengan kementerian lain, tidak ada lain juga untuk katakanlah melihat secara
langsung terhadap situasi lapangan yang ada. Dan ya tahun ini alhamdulillah kita lewati 2020 tentu dengan dengan segala kontribusi duka-dukanya. Iya, pertanian yang lebih baik. Saya kalau lihat Pak Menteri ini bugar gini, saya ingat dulu zaman saya di sekolah dasar itu diajak nanam orang tua saya. Padi namanya VUTW, varietas unggul tahan mereng. Jadi gagal gini. Pak Menteri, saya punya video. Kita lihat videonya. Ini dia. Harga sapi mahal. Bagaimana Bapak melihat ini? Kalau kita melihat kondisi yang ada di daging misalnya, itu kondisi saat yang berkait dengan livestock. Artinya daging hidup yang segar yang mau dipotong, itu bersoal karena selama ini kita dapat dari Australia, dan Australia kebanjiran dan kekeringan kemarin, ada kebakaran. Artinya livestocknya nggak ada di sana? Stoknya menurun. Oke. Nah, oleh karena itu, tetapi dari data yang kami miliki dan kita intervensi langsung ke melihat stok buffer stok yang ada, maka daging beku kita cukup untuk bertahan sampai 2 bulan 3 bulan ke depan. Oleh karena itu bukan daging beku yang bersoal. Tapi selama ini yang paling sering menjadi isu nasional kok daging, Pak ya? Karena begini, kita memang kita punya kekurangan daging yang cukup besar, 200.000 ton lebih. Ya, yang kita memiliki, yang kita makan 600.000 ton lebih, yang tersedia di kita 400 ton lebih. Oleh karena itu masih ada 200 ton lebih yang harus impor. Dan ini biasa, karena kita juga mengekspor ke negara yang ada. Contohnya begini, sawit kita kan berlebih. Sawit kita impor ekspor ke India. India mengimpor dagingnya kemari ke Indonesia. Oleh karena itu ini memang kehidupan yang global yang sudah terjadi seperti itu. Tetapi kan kita tidak boleh tergantung terus gitu dengan impor dengan importasi, karena suatu saat kalau ada masalah kita bisa bersoal. Oleh karena itu berbagai upaya kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat kemandirian kita di bidang daging itu, dan ini sementara berproses. Ini Pak, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana ini ketersediaan daging? Bukan pangan, nggak cuma pangan, pangan secara umum. Gus Miftah, bukan hanya daging. Pangan secara umum, Pak. Bukan aja kedelai. Seluruh pangan kita, Presiden minta kita persiapkan. Dan kami lagi konsolidasi. Tadi setelah kita katakan sebenarnya bahwa yang kau maksud kekurangan daging itu daging segar yang dipotong, tapi daging beku kita siap gitu loh. Kalau komoditi pangan yang lain menjelang Ramadan ini, 11 komoditi saya lagi kontrol kuat banget. Yang jelas beras aman lah. Beras aman. Insya Allah kita berharap ya daging, telur, ayam kita pasti aman, telur kita pasti aman. Ya yang akan besok bersoal menghadapi karena hujan terus dan lain-lain sebagainya, kemungkinan bawang dan cabai ini juga harus kami antisipasi sepenuhnya. Kalau saya tuh nggak punya beras, saya aman Pak, karena saya nggak makan nasi. Tapi demand dan supply itu memang ada di pasar gitu loh, dan itu di luar Kementerian Pertanian. Jadi kalau kebetulan panen raya kita itu tanda-tanda panen harga akan turun gitu. Nah disinilah intervensi yang selalu kita lakukan. Ada 2 intervensi Gus. Yang pertama mendekatkan stok kita ke pasar, mendekatkan sentral komoditi yang dibutuhkan ke daerah defisit. Itu salah satu. Yang kedua adalah bersama dengan Kementerian Perdagangan kita lakukan operasi pasar. Nah, karena ada juga yang merasa senang kalau terjadi kelangkaan atau sengaja dibuat ada pemain langka. Pasti di dalam. Nggak ada. Dua-duanya sama. Ya, kita tidak boleh membuat harga mahal sehingga rakyat kita tidak makan tempe karena terlalu mahal. Tapi kita tidak boleh mengandalkan impor saja kan. Kan untukku sebuah lagu tentang negeri diawan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah